setiap musim kehidupan. Kata setia itu memiliki pengertian yaitu berjalan bersama-sama dan tidak ada batasnya di mana kita mengakhiri perjalanan itu, tetapi kita akan sama-sama memiliki kesetiaan sampai pada garis akhir. Firman Tuhan yang mendasari tema yang saya sampaikan terdapat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan bukan saja berbicara tentang sebuah masa, tetapi ini adalah berbicara tentang kualitas kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir. Manusia memiliki kesetiaan yang terbatas. Bisa saja orang yang berkata kepada kita hari ini, "Aku akan setia kepadamu sampai selama-lamanya." Namun di tengah perjalanan itu mereka tidak lagi memegang teguh pada kesetiaan yang mereka sudah ungkapkan. Namun Allah tidak demikian. Firman Tuhan katakan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis-habisnya, dan selalu baru. Artinya kasih Tuhan itu tidak statis, tetapi dinamis, selalu baru setiap hari. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, Tuhan selalu setia. Baik kala kita setia, Dia tetap setia, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia, sebab Ia tidak dapat mengingkari janji yang pernah Dia ucapkan. Manusia, kalau kau sudah tidak setia dengan saya juga tidak mau setia dengan kau. Tapi Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu hanya untuk membalas apa yang dilakukan oleh manusia. Coba kalau kita pikir Bapak Mama saudara sekalian, dalam sepanjang 1 minggu ini saja kita telah banyak mengecewakan Tuhan, melukai Allah, tetapi Dia tetap setia dengan kita, selalu menuntun, menyertai, dan memberkati setiap langkah kehidupan kita. Allah yang setia dalam setiap musim kehidupan manusia. Saya boleh melihat ada 4 hal saudara di dalam firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 100 yang ke-26. Kitab Mazmur pasal 126 ayatnya yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan setia dalam musim kehidupan di saat kita bersukacita. Ya. Tuhan tetap setia di saat kita bersukacita. Tuhan selalu ada dengan kita untuk selalu mengingatkan manusia, selalu menyadarkan manusia, supaya kita tidak menyombongkan diri sendiri, supaya kita tidak boleh merasa kalau saya boleh bahagia, saya bisa mendapatkan hal yang saya peroleh, saya boleh menikmati segala sesuatu yang kumiliki saat ini, itu karena saya. Tetapi kita selalu menyadari bahwa semua itu karena Tuhan. Di dalam Injil Yohanes juga firman Tuhan katakan bahwa yang memberikan sukacita kepada manusia adalah kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Dan di dalam kitab Galatia juga Rasul Paulus katakan bahwa yang membuat seseorang bisa berbahagia yaitu kalau ia memiliki Roh Allah dalam dirinya, sehingga oleh karena kehadiran Roh Kudus dalam dirinya, ia memiliki buah roh yang salah satunya adalah sukacita.
Ada sebuah cerita Bapak Mama tentang angsa dan katak. Lihat angsa toh? Kan waktu kita masih kecil kita nyanyi, potong bebek angsa masak di kuali, nona minta dangsa 4 kali, sorok ke kiri, sorok ke kanan, syal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 a. Nah, suatu ketika pada musim dingin, angsa bilang sama katak, katak, ini musim dingin dan saya melihat kau tidak akan mungkin bertahan hidup di tempat ini. Bagaimana kita berpindah tempat? Katak bilang, oke, saya siap. Tapi ketika dia melihat dirinya sekarang dan membandingkan dirinya dengan angsa ini, dengan mudah dia bisa berpindah tempat karena dia punya sayap. Sedangkan dia sendiri tidak punya sayap. Lalu katak bilang begini, aduh, bagaimana ya kita bisa jalan bepergian ke sebuah tempat? Oh iya juga, kata angsa. Lalu si katak bilang begini, oh sekarang saya punya ide. Bagaimana kamu dua ini gigit sebatang kayu, yang satu ekor gigit ujungnya, yang satu ekor gigit ujungnya yang satu. Lalu saya gigit itu kayu di tengah, pas-pas di tengah. Kamu terbang dan saya sambil berpegang pada kayu itu. Kamu sambil begini, kau memang hebat, kata kau hebat sekali. Oke, siap kalau begitu. Makanya mereka sepakat, siap pindah tempat. Nah, di tengah mereka sedang melakukan perjalanan, angsa terbang tinggi, katak itu sedang asik. Lalu ini orang-orang di kampung itu melihat, nah kapal itu nah mau. Halo, hanya ada kapal ada. Ingat, ini angsa. Wih, angsa. Ini nang ngarang menu. Lebih ke peki menu nahon. Wih, hamon nahon. Wih, asik wih, datang mama bon. Anak kia adalah kawan yang aku bokot itu nuri asik. Anak kia apa nak tahu boleh. Piti wedding ambang lupa mai dede dulu nahu. Ham kaya bakal penindakan bahwa dede kan udah makalita menghamal. Takon. Nah, karena pada itu kepada halatar sudah keluar dah tahu. Dah bisa kaya berpinya nih ditunggu rumah dah kan dah tahu dah. Lalu ini katak ini dia bilang begini, oh nanti orang akan bilang begini, pasti ini ada angsa, penuhnya kau ada kan? Berarti saya tidak terhormat lagi karena sesungguhnya yang punya ide seperti ini adalah saya. Makanya katak ini berteriak, woi manusia, yang punya ide seperti ini adalah saya. Tapi waktu dia buka mulut, apa yang terjadi? Dia jatuh. Kalau sudah jatuh dari ketinggian atas sampai ke bawah, apa yang terjadi? Dia akan mengalami kematian. Jadi saudara-saudara, ini mengingatkan kita sebagai manusia, supaya kalau kita berada di tengah kesuksesan, di tengah kebahagiaan, jangan kita nyombongkan diri, tapi selalu sadar bahwa itu karena pertolongan Roh Kudus. Betapa banyak orang yang begitu membangga-banggakan kehebatannya, dia mau supaya selalu diakui oleh banyak orang. Namun hari ini kita diingatkan, kalau Tuhan boleh hadir dalam keadaan kita senantiasa mengalami sukacita, ingat itu semua hanya karena Tuhan. Ada satu lagu yang begini. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku,
semua karena Tuhan tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Tuhan. Kita harus menyadari semua ini karena Tuhan. Amin. Saya sangat senang melihat Bapak Mama saudara sekalian ini masih bisa tersenyum, masih bisa bahagia, masih bisa memancarkan wajah yang penuh dengan riang gembira. Sementara di sisi lain ada begitu banyak orang yang tidak mampu bersukacita sama seperti kita. Saya teringat satu kesaksian yang disampaikan oleh salah seorang stand up comedy, namanya Mongol Stress. Cari sendiri di YouTube, Mongol Stress. Beliau katakan, saya ini adalah stand up comedy paling termahal di Indonesia. Sekali saya buat lucu, orang bisa membayar saya 250 juta. Pada satu peristiwa ada yang mengalami kematian dan orang mau supaya tidak bersedih tapi mau bahagia, senang. Makanya disewa hanya untuk stand up comedy 15 menit, bayar 250 juta. Bayangkan 15 menit bayarnya 250 juta. Pendeta mohon ini 1 jam, tapi kau bayar 5 juta? Tidak ada. Atau mungkin jadi narasumber ini para pejabat-pejabat 1 jam, 15 menit tidak mungkin dibayar sampai sekian mahal. Beliau katakan, saya dibayar sekian. Apa yang orang mau cari saudara? Hanya untuk bisa tertawa, hanya untuk bisa bahagia. Jadi kalau mama, bapak, saudara sekalian hari ini bisa tertawa, itu merupakan anugerah. Jadi jangan anggap enteng itu tertawa atau kebahagiaan. Itu adalah anugerah. Jadi kalau kita menikmati kebahagiaan ini, hargai ya sebagai anugerah dari Tuhan. Karena akan ada saatnya juga kita mau bahagia tapi tidak bisa bahagia, mau tertawa tapi tidak bisa tertawa. Ya, jadi kita hargai sebagai anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam setiap keadaan. Mari kita baca lagi firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 34. Kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Jadi hal kedua itu, Tuhan selalu setia dalam setiap musim kehidupan manusia mengalami kesedihan atau kepahitan. Ya. Tuhan ada bersama dengan kita di saat kita bersedih, di saat kita menangis, di saat kita patah hati, di saat kita patah semangat. Makanya Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes, janganlah gentar hatimu, jangan kau gelisah hatimu, tapi percayalah kepadaku. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di saat kita mengalami keterpurukan dalam hidup ini, kadang kita bertanya, di manakah Tuhan di saat saya membutuhkan? Di saat kita mengalami berbagai peristiwa yang menyakitkan, kadang kita bertanyakan, di manakah kehebatan Tuhan? Di manakah kedahsyatan Tuhan? Di manakah mujizat yang pernah aku dengar Engkau mampu lakukan kepada orang yang percaya, tetapi kepada diriku mengapa aku tidak mengalaminya saat ini? Ingat firman Tuhan katakan, Tuhan dekat dengan orang yang, apa kata firman Tuhan tadi? Remuk hati. Jadi kalau saudara dan saya sakit hati, kecewa, itu ingat Tuhan ada dekat dengan kita ya.
Di saat mata alamiah perasaan atau keadaan kita sakit hati, kecewa, terluka, itu adalah saat dimana kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Maka salah seorang bernama Seneca bilang begini, di saat saya mengalami kesedihan, saya rasa seperti ada satu tangan yang terulur dan sedang memeluk saya. Dan aku tahu itu adalah tangan Yesus yang menyertai saya. Adakah di antara saudara yang hadir pagi hari ini pernah mengalami kekecewaan atau sakit hati atau tidak bersemangat, mengalami kelemahan dalam hidup? Pernah alami atau tidak? Di saat kita mengalami hal yang demikian, apakah kita masih mempercayai kehadiran Tuhan? Percaya, ya. Ada lagu yang mengatakan, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, Tuhan pasti sanggup dan Dia masih sanggup untuk menolong kita, ya. Karena Dia katakan, Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Ia menyelamatkan. Bukan hanya Dia datang duduk dekat dengan kita, tetapi Dia juga memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada kita. Saya membaca satu tulisan di Facebook bilang begini, khusus untuk yang anak muda dong ini, anak muda. Kalau kau cinta seseorang itu, cukup kau cinta dengan segenap hati, tapi jangan dengan segenap jiwa. Karena kalau kau putus dengan dia, cukup saja kau sakit hati, jangan sampai sakit jiwa. Ada yang sakit jiwa di sini? Jadi begitu, amin. Jadi kalau cinta seorang itu cukup segenap hati. Saya juga cinta sama Ibu Gembala segenap hati saya. Jangan segenap jiwa tidak. Nanti saya takut gila. Nanti dia kan ada. Saudara paling percaya atau tidak? Kan ada. Kalau istrinya sudah meninggal, itu bapak yang dulu terhormat itu sekarang suka berubah. Halele dulu. How malu maninya tahu nama dah mudah betul aja. Tapi now nggak dulu nih kampangan aja. Hamunya itu ini. Amin. Amin. Kalau suami meninggal, itu jangan sampai sakit jiwa. Amin. Ingat, Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Saudara rasa Tuhan dekat atau Tuhan terasa jauh? Terasa dekat, ya? Terasa dekat atau sangat dekat? Saya lihat hanya model anak-anak global ini yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, haleluya. Semua ini kita sama-sama. Saya tahu Bapak Mama saudara sekalian adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Jadi ingat, di saat kita mengalami peristiwa yang menyakitkan sekalipun, Tuhan itu dekat dengan kita. Hanya keadaan kita ini yang merasa seakan Tuhan begitu jauh dari kita dan tidak bisa terjangkau. Padahal Tuhan selalu ada dengan kita. Hal yang ketiga, mari kita lihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan itu selalu ada dalam keadaan yang tidak pasti. Hidup dalam dunia ini selalu saja tidak ada yang pasti. Ya. Seperti saat ini Bapak Ibu, ya, kita menghadapi pergolakan politik, tapi ini bukan saya kampanye, ya. Bukan saya kampanye. Ini kalau dalam politik ini orang yang dulu bermusuhan bisa saja jadi kawan. Orang yang dulu jadi kawan
tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi. Sewaktu-waktu bisa berubah. Tapi waktu kita bersahabat, oh kita pikir ini orang yang paling baik. Tapi pada akhirnya kalau tidak lagi, kita ternyata begitu saja. Sering kita temui hal yang seperti itu. Artinya bahwa dalam dunia ini banyak hal yang tidak pasti. Itu baru dari salah satu contoh. Belum untuk hal-hal yang lain. Makanya pengkhotbah bilang begini, segala sesuatu yang ada di bawah matahari itu ada waktunya. Sehingga kalau Bapak Ibu baca secara keseluruhan, firman Tuhan katakan, ada waktunya untuk lahir, tapi ada waktunya untuk mati. Ada waktunya untuk menangis, tapi ada waktunya untuk juga tertawa. Ada waktunya yang mengalami kelaparan, ada waktunya juga kita mengalami kekenyangan. Semua ada waktunya. Ada waktunya kau bujang, ada waktunya juga kau punya pasangan. Ada waktunya kau punya pasangan, ada waktunya kau jadi janda dan duda. Semuanya begitu saja. Selalu berubah. Jadi jangan berpikir bahwa hidup ini sudah permanen. Tidak ada yang permanen di bumi ini. Bahkan firman Tuhan katakan, apa yang dulu ada sekarang tidak ada, dan apa yang tidak ada dulu sekarang ada. Kebalikan semua ini. Jadi tidak ada yang pasti, tapi Yesus itu selalu kasih kepastian. Amin. Kasih kepastian kepada kita. Makanya dia bilang begini, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Nyungga kaya, nyungga. Anda, nama berdiri dan laluri. Yang kami nak dawai perhaya nyungga, napa yang dengan kita lebih ngaji ni Allah. Matang pakalap tama, lapa ita yang dapat bisa dapat katunan. Jadi yang bawa suka nggak pun ini juga umpanditan. Yang pendatang na sorga meninggal personnya. Dan dia kamu dengan kuitan dan muana tidak akan beda dengan kata malaikat tuh. Jadi begitu saudara-saudara. Jadi Yesus itu kasih kepastian. Agama-agama lain masih semoga kau selamat, tapi Yesus kasih kepastian bahwa Dia adalah pemberi kehidupan. Makanya dengan nyaring Dia katakan, barang siapa yang dahaga datanglah kepadaku dan minum air kehidupan. Ada kepastian. Yesus juga katakan, akulah pintu untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Akulah terang dunia dan lain sebagainya. Jadi dalam Yesus itu ada kepastian. Jadi kalau sudah ada yang pasti, mengapa kita harus cari yang tidak pasti? Amin. Sudah ada yang pasti, mengapa kita harus cari yang tidak pasti? Yesus selalu kasih kepastian. Dia tidak ngambang kalau Tuhan Yesus, dan ngambang apa? Nubaya ko na rin, dawana. Dama tahu ya atau kita na mano bisa pandulat tu tampok murong nula na perlu gitu nu. Nubaya kanu dengan eta mandaan norong no ya kaning una ndak ko na taruh padai mano nai Dahil kami waktu padai maganu. Ya dia nubaya kalau rin. Itu manusia. Semoga saja masih ini betul. Tapi Yesus itu selalu pas. Amin. Saudara, mau percaya sama Tuhan Yesus? Yesus itu selalu kasih kepastian kepada kita sekalian. Jadi kalau Dia kasih kepastian, percaya saja bahwa apa yang Dia katakan itu akan tergenapi tepat pada waktunya. Karena kalau Bapak Mama baca secara keseluruhan juga ini kita pengkhotbah ini begini. Untuk segala sesuatu yang ada di bawah matahari ada waktunya. Dan Dia juga katakan, ya Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Makanya ada juga lagu yang mengatakan, waktu Tuhan pasti
memberikan kepastian kepada kita. Amin. Amin. Percayalah bahwa hari esok akan menjadi hari yang lebih baik. Amin. Yang terakhir, baca sama-sama dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam setiap keadaan dan dalam segala hal. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan kelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh, di saat aku kelimpahan dan kekurangan, aku tahu Tuhan selalu setia dengan saya. Makanya Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu bagaimana lapar dan bagaimana kenyang. Aku tahu bagaimana haus dan bagaimana aku bisa puas. Dalam semuanya itu aku melihat Tuhan tidak tinggalkan. Makanya dia katakan, dalam segala hal dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada saya. Kira-kira bagaimana dalam hidup kita selama ini? Apakah dalam segala hal kita menanggungnya di dalam Kristus? Kita menghadapinya, kita menikmatinya di dalam Kristus? Ataukah kita tidak lagi menikmati semuanya itu di dalam Kristus? Oh, kalau kita sadar Yesus itu ada bersama dengan kita dalam kekurangan dan kelimpahan, makanya di saat kita kelimpahan, kita tidak menjadi orang yang sombong. Di saat kita kekurangan, kita menjadi orang yang tidak lagi bersedih hati. Ingat satu kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan bahwa aku menanggung semuanya itu di dalam Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mengalami keadaan yang sulit, mengalami peristiwa yang mengecewakan, kita mengalami keadaan yang pahit, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia selalu setia dengan kita. Amin. Dia selalu setia dengan kita. Terakhir saya ingin berbagi cerita firman Tuhan bagaimana kesetiaan Tuhan, yaitu tentang Om Yusuf. Bukan Yusuf penyanyi ya. Om Yusuf ini baca di Alkitab, ada di Alkitab. Mama-mama, bapak-bapak, ada di Alkitab. Yusuf ini mengalami bagaimana Tuhan itu setia dalam hidupnya. Saat ia berada dalam penjara maupun di luar penjara, dia menikmati kasih dan kemurahan serta penyertaan Tuhan. Baik ketika orang memperlakukan dia dengan tidak adilnya, bahkan termasuk saudaranya sendiri pun juga merencanakan hal yang buruk dalam dirinya. Pada akhirnya dia tetap berkata, ingat, kalau kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, ingat, Tuhan bertindak mereka-rekakan yang terbaik bagi saya untuk hari depan yang penuh pengharapan. Jadi saudara-saudara, kalau dalam hidup ini mungkin ada orang-orang yang merencanakan sesuatu yang buruk dalam hidupmu, nah, buanglah merencanakan sesuatu untuk mencelakakan saudara dan saya, manusia. Tapi dalam hal yang sama, Tuhan bertindak membela saudara sehingga Tuhan merubah hal yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik. Walaupun kita lihat, aduh, orang bikin begitu lagi sama saya, tidak mengapa.
Tuhan bertindak mengubah kutuk dapat menjadi jadi berkat. Saya mau kasih satu hal lagi sebelum saya mengakhiri khotbah saya. Biasa kalau saudara mimpi, biasa mimpi toh? Kalau mimpi dapat uang senang tidak? Senang ya? Mimpi dikejar sapi senang tidak? Mimpi tangkap bebek senang tidak? Kalau mimpi digigit ular senang tidak? Kira-kira saudara, kalau mimpi dipukul orang bahagia tidak? Gelisah kan? Biasa kita kalau subang, aduh, kenapa saya mimpi buruk ini? Saya mimpi dipukul orang sampai dengan cerita kita sesuai dengan mimpi kita masing-masing. Wih, kita galau ya, kita galau. Tapi satu orang memberikan saya penguatan dan saya percaya. Dia bilang begini, Yohanes, kan ini sebaya dengan saya. Jadi dia bilang saya Yohanes. Tapi kalau adik saya pasti dia panggil saya Kak Yohanes. Kalau kakak saya adik Yohanes, tapi kalau adik saya dia panggil kakak ya. Adik kakak begitu. Jadi dia terhormat. Jadi sama dengan orang-orang lain yang kakak juga dia bilang Hanis. Contoh begitu ya. Walaupun saya kakak, jadi kamu anak-anak hormat ya. Yang lebih usia harus panggil kakak, amin. Yang lebih adik kamu harus panggil adik. Jadi dia bilang, kalau kau mimpi yang buruk, biasa orang takut. Tapi ingat, setelah kau mimpi itu bangun, kau langsung berdoa. Kau doa, thank dalam nama Yesus Tuhan, segala arti mimpi buruk saya tolong dalam nama Yesus, ganti dengan berkat. Begitu. Biasa kalau kita mimpi gigi roboh, apa yang terjadi? Itu pertanda ada keluarga yang sakit atau mati kan? Tapi saya berulang kali mimpi gigi patah, gigi jatuh, gigi tumbang, tapi tidak ada yang terjadi apa-apa. Karena aku doa dalam nama Yesus. Artinya Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur katakan, Tuhan mengubah ratapan menjadi nyanyian, perhiasan menjadi abu. Jadi bersama dengan Tuhan yang selalu setia dengan kita selalu melihat kemurahan demi kemurahan, anugerah demi anugerah. Karena itu jalani hadapan kita dengan penuh pengharapan. Bersama Yesus aku dapat melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sama-sama kita nyanyikan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupan.